Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang support vektor mesin, ya. Eh, kita masuk pada definisi apa itu support vektor mesin. Intinya support vektor mesin itu adalah non parametric tool untuk klasifikasi. Dia bisa untuk klasifikasi, juga dia SVM untuk bentuk klasifikasi yang regresi juga. Tapi pada pertemuan kali ini materinya akan membahas khusus untuk klasifikasi. SVM juga digunakan untuk terutama untuk memprediksi. Tujuannya adalah untuk memprediksi dari setelah kita klasifikasi. Nah, ini bagaimana bentuk teori dari SVM? Pertama coba kita lihat gambar berikut ini. Intinya adalah dia ingin mencari garis pemisah di antara dua titik. Garis ini disebut dengan garis hyperplane atau decision boundary. Jadi garis pemisah antara dua data. Misalkan ada garis pemisah di sini kita sebut sebagai B1. Jadi kemungkinannya bisa kemari, bisa kemari, bisa kemari. Jadi banyak kemungkinan garis pemisah di antara dua titik ini yang warna hijau, peta hijau, dan warna bulat merah. Jadi bisa seperti ini, kita sebut dengan B2. Juga ada yang seperti ini. Jadi pembatasnya, pemisah garis hyperplane ini banyak kemungkinannya. Jadi yang ingin kita cari adalah garis hyperplane yang mungkin untuk memisah dua titik ini. Misalkan kita bandingkan antara garis pemisah hyperplane B1 dan B2. Bagaimana menentukan garis hyperplane yang terbaik di antara dua ini misalkan? Jadi ada kemungkinan yang lain, tapi kita lihat yang dua ini. Garis hyperplane yang terbaik adalah kita harus mencari dengan margin, ya, margin yang paling maksimal. Jadi kalau kita bandingkan antara garis hyperplane B1 dan B2, itu nampak bahwa margin yang paling besar berada pada B1. Bagaimana kita mencarinya? Kita lihat di sini ada garis putus-putus, ya, di B1 ini yang kena dengan salah satu titik pada pemisah yang warna hijau, peta hijau. Kemudian ada di bagian atas untuk titik warna bulat warna merah, ya. Coba kita bandingkan dengan yang garis hyperplane B2. Jadi ada garis titik yang dekat dengan di sini kita sebut dengan B22 dengan B21. Jadi nampak di sini bahwa margin yang terbesar berada pada garis hyperplane B1. Nah, yang titik yang kena pada garis margin ini itu disebut dengan super vektor. Jadi garis yang ini disebut dengan garis super vektor. Jadi seperti pada garis hyperplane B1, di sini ada garis ini disebut dengan super vektor. Untuk titik yang berwarna merah bulat, ini super vektor untuk titik pada posisi titik warna hijau peta. Super vektor adalah titik-titik data pada batas margin pada garis hyperplane. Dimana kalau kita sebut di sini adalah garis B1 itu mempunyai suatu fungsi persamaan di mana vektor W dikali dengan vektor X, ya, ditambah dengan B sama dengan 0. Jadi di sini titik garis hyperplane ini disebut dengan garis yang fungsi ini, di mana B itu adalah bias. Jadi kalau kita lihat bias itu adalah dari titik garis hyperplane pada yang paling jauh dari titik
baik titik yang di warna merah bulat atau yang pada warna hijau peta. Jadi itu biasnya yang B. Kemudian yang margin di bawahnya pada yang berarti titik yang ini disebut dengan persamaan vektor W dikali dengan vektor X ditambah B sama dengan negatif 1. Di sini kita anggap misalkan yang warna hijau peta ini dia negatif 1. Juga yang di atas ini disebut dengan plus 1. Jadi pemisahnya adalah yang ini warna merah bulat plus 1, yang warna hijau di bawah ini negatif 1. Nah, fungsi ini, kedua fungsi yang persamaan ini dengan persamaan ini itu kalau kita buat dalam bentuk fungsi yang lain, satu jika ada fungsi vektor W dikali vektor X ditambah B lebih besar atau sama dengan 1. Jadi ini titik-titiknya. Demikian juga untuk negatif 1 jika vektor W dikali vektor X ditambah B lebih kecil sama dengan negatif 1. Dimana margin ini bisa dicari dengan 2 dibagi harga mutlak vektor W dikuadratkan. Nah, di sini ada disebut dengan margin D. Kalau kita lihat pada gambar ada di sini D, ya. Apa itu margin D? Yaitu minimum jarak antar hyperplane dan training sample. Maksudnya adalah di sini ada training sample vektor mesin ini, super vektor ini pada garis hyperplane, ya. Kemudian hyperplane yang paling baik didapat dengan memaksimalkan nilai margin. Nah, jadi kita mencari garis pemisah margin ini yang paling maksimal. Jadi itu garis hyperplane yang paling baik. Juga hyperplane yang paling baik itu akan melewati pertengahan antara kedua kelas. Nah, jadi kemungkinannya bisa ini atau bisa yang lain. Bisa yang lain. Mungkin misalnya kita tarik satu garis hyperplane di sini. Nah, jadi garis hyperplane itu yang paling baik itu kalau dia melewati di tengah di antara kedua kelas. Kemudian sampel yang paling dekat dengan lokasi terhadap hyperplane disebut dengan super vektor. Ini maksudnya garis yang titik yang ini yang paling dekat dengan hyperplane, berarti dia menyentuh dengan batas margin. Kalau di sini dengan batas margin B12, yang di atas dengan batas margin B11. Proses learning untuk dalam SPM itu adalah mencari super vektor untuk memperoleh hyperplane yang terbaik. Jadi bisa kemungkinannya karena ini datanya sedikit, mungkin kalau data banyak mungkin bisa banyak super vektor yang mendekati dengan margin, baik margin yang negatif 1 atau margin yang positif 1. Kita balik lagi, margin D itu minimum distance atau jarak minimum antara hyperplane dan training sample. Nah, jadi kita cari garis hyperplane terbaik dengan memaksimalkan D. Jadi maksudnya kalau D ini adalah sama dengan margin di sini. Jadi 2D di sini. Jadi ini D untuk negatif 1, ini D yang di atas ini nanti ada untuk positif 1. Jadi kita cari yang paling maksimal. Nah, bagaimana kita memaksimalkan D itu? Misalkan kita punya data, ya, kita sebut dengan training set, ada data vektor X1, ya, dengan kelas labelnya di sini bisa karena dia dua kelas tadi, negatif 1 atau positif 1. Kemudian ada vektor X2 juga mempunyai kelas label dan seterusnya sampai vektor XL dengan kelas label YL. Kemudian jarak antar hyperplane itu dengan vektor ini, vektor ini, ya, pada training set kita mutlakkan dia. Kita cari agak mutlaknya, ya.